Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Al-hadits amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan kehadirannya lah kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang usia. Bahkan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam. Sehingga dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, kita masih mampu dan mau melaksanakan sebagian daripada perintah Allah, yakni melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang indah ini menjadikan saksi, menjadikan wasilah kita akan berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi kita wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in. Mudah-mudahan syafaat itu kita terima di yaumul qiyamah apabila kita taat akan jalannya sampai yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sedang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini insyaallah khatib berwasiat wabil khusus untuk Dewan Khatib yang mendengarkan mulia dan besar, umumnya bagi jemaah sekalian yang pastinya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah, terus istiqomah dalam jalan baik dan benar, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anugerah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke depan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita, memberikan sebuah anugerah dengan mendatangkan bulan mulia, bulan Ramadan, namanya bulan ampunan, bulan penuh rahmat, rezeki dibuka seluas langit dan bumi, pahala dilipat gandakan, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya bagi kita semua. Akan tetapi hadirullah perlu kita cermati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di ayat itu awalnya undangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia? Karena Ramadan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang setiap saja yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirullah di bulan Ramadan ini yang telah diwajibkan saum kepada kita, bahkan saum ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirullah, banyak orang yang KTP-nya Islam sama dengan kita, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah saum sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengundang di ayat awal itu ya ayyuhallazina amanu. Bahkan yang lebih miris lagi, dia tidak bersaum juga tidak mau menghargai orang-orang yang sedang bersaum. Makan dan minum di mana saja, merokok di mana saja. Padahal KTP-nya Islam. Sudah sangat jelas bahwa Ramadan dihadirkan hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dihadirkan bukan kepada seluruh umat manusia, tapi Ramadan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan mulia, wasilah kita mendapatkan takwa hanya bagi orang yang beriman semata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man fariha
jasadahu hatiran, maka haram jasadnya, dia masuk ke dalam neraka. Dia berbahagia, merindukan, menanti-nanti datangnya bulan suci Ramadan, agar di bulan mulia kita optimal, kita maksimal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar di bulan Ramadan kita memperbanyak salat, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikrullah. Ada motivasi datangnya bulan suci Ramadan, kita meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan mulia agar kita semua menjadi seorang insan yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, hadiratullah, Allah Subhanahu wa taala dihadiahkan di alam dunia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu diberikan solusi dari berbagai macam permasalahan dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan di akhirat kelak orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan beri ampunan atas dosa-dosa kita yang kian banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jannah, memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi hadirinullah, bagi orang yang senantiasa tidak mau menyambut Ramadan dengan ibadah-ibadah, tidak mau menggapai ketakwaan, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 24, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sempit bagi orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, akan memberikan kehidupan yang sempit. Wa nasuhu yaumal qiyamatil a'ma, dan di akhirat kelak matanya Allah akan butakan. Nauzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadar ketakwaan, apakah kita takwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita cocokkan dalam surat Al-Imran ayat 134-nya. Bahwa orang yang bertakwa itu memiliki ciri alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu mampu menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik di kala lapang ataupun sempit. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah rezeki kepada kita, lalu sebagiannya kita mampu dikeluarkan untuk berjuang di jalan Allah, maka hadirinullah, kita termasuk mendapatkan ciri-ciri tanda orang yang bertakwa. Wal kadhimin al-bayyin. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa mampu mengendalikan amarah, orang yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu terhadap dorongan-dorongan agar kita terjerumus ke dalam jurang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu ketika ada dorongan berbuat dosa, dia terkendali, dia tertahan, ada rasa takut kepada Allah. Ketika ada dorongan berbuat maksiat, dia terkendali karena takut kepada Allah. Dia mampu menahan amarah, dia mampu menahan hawa nafsu, dia mampu menahan dorongan-dorongan agar kita berbuat noda dan dosa. Dia mampu menahan diri dari perbuatan maksiat. Itulah tanda orang yang bertakwa. Wala'afina 'alinnas, dan orang yang bertakwa itu mampu saling memaafkan terhadap sesama manusia. Yang mana hadirullah, diri kita pun mungkin pasti memiliki kesalahan kepada orang lain. Jika kita mampu saling memaafkan terhadap kesalahan orang lain, maka Allah membukakan pintu maaf selebar-lebarnya bagi kita semua. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang bertakwa itu di bulan Ramadan, dia merasa senang untuk melakukan kebaikan. Dia merasa semangat, ada dorongan, ada rasa senang untuk melakukan amal soleh, ada rasa senang untuk melaksanakan kebaikan terhadap sesama, dorongan-dorongan yang untuk berbuat baik. Maka alhamdulillah, jika ada rasa seperti itu, kita memiliki ciri menjadi orang yang bertakwa. Nah, alhamdulillah,
Bulan Ramadan beberapa hari akan tiba. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan menyampaikan kita untuk merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum wa nafa'ani wa yakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La yahsabukumullahu al-azim wa ba'd. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini khatib ingin sedikit mengingatkan. Tentunya di bulan Ramadan ini kita akan banyak beribadah kepada Allah. Bahkan kuantitas dan kualitas ibadah kepada Allah mungkin lebih banyak dari bulan-bulan yang lain seperti bulan suci Ramadan. Tapi hadirullah, setiap amal ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu harus bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbuatan kita sia-sia belaka tanpa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memiliki nilai di hadapan Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah, orang yang melakukan kebaikan terhadap sesama, itu diniatkan hanya mengharap ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Bukan dalam rangka ingin dihargai, bukan ibadah ingin dihormati, bukan melakukan kebaikan karena ingin dipuji. Setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, niatkan, teguhkan hati kita itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu meniatkan diri untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan saja, minimal Allah akan membalasnya 10 kebaikan. Ketika kita mampu beribadah karena Allah, Allah tidak pernah akan mengecewakan hamba-Nya. Menjadi fondasi dalam diri kita, niatkan, teguhkan dari setiap ibadah, dari setiap kebaikan. Ayo kita niatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa menjadikan wasilah bertambahnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebaikan itu datangnya dari Allah, sedangkan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf. Selanjutnya mari kita heningkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah. Allah Maha Baik. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kabulkan. Mudah-mudahan setiap doa yang kita minta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang mungkin lebih baik daripada bumi lautan, tapi yakinlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada kemurkaannya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karibina wa maulana Muhammad wa sallam ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والشاكرين حمدا علينا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا ارحمنا بالجلال وجهك الكريم ونزل سلطان اسلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات واتوب اليه. اللهم يا مجيد يا حميد يا مغفر يا معين يا رحيم يا ولي رحيم على حرامك وعظيمك ومسلمك. اللهم انا نسالك سلامه في الدين ومعافاه في الجسد وزياده في العين وبركه في الصدر وتوبه قبل الموت
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ارحمنا علينا في شفاعة الموت من جدع العلم وعرفان النسب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ويسر أمورنا من الدنيا والآخرة. اللهم انصر والقوات بسرعة الحرب يا الله فإنك خير الناصرين. اللهم انصر والقوات بسرعة الحرب يا الله فإنك خير الرازقين. اللهم ارحم والقوات بسرعة الحرب يا الله فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر والقوات بسرعة الحرب يا الله فإنك خير الغافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. استغفر الله ولكم أجمعين. الحق بربكم فاذكروا من الممتعين. السلام عليكم.